sama. Nggak masalah, sama aja. Untung nanti nggak ada halamannya beda-beda dikit. ya. Ini pinjam dulu ya. Untung barangnya ada. Barang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kemudahan serta taufik sehingga bisa melanjutkan pelajaran bahasa Arab ini. Nasallallahu yarzuqana wa iyyakum ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa ij'al hadhihi al-majlisa mafatiha li kulli khair. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tayyib ayyuhal rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan masih membahas tentang ismu kana atau saudara-saudaranya. Ismu kana au akhwatuha. Pada pertemuan lalu kita sudah pelajari tentang fungsi dari kana ya, atau amalan kana, yaitu merupakan isimnya yang sebelumnya adalah mubtada ya, sebelumnya adalah mubtada, kemasukan kana menjadi isim kana dan dia tetap roba, tetap dalam kondisinya yaitu marfu. Kemudian menasabkan khabarnya menjadi khabar kana yang awalnya dia marfu menjadi nasab, karena memang sebelum kemasukan kana kalimat tersebut adalah susunan dari mubtada dan khabar. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjutkan membahas tentang saudara-saudara kana. Adapun amalnya sama dengan kana, sama persis dengan kana. Yang perlu kita ketahui di sini adalah siapa-siapa saja yang menjadi saudara kana, itu saja. Adapun fungsinya sama. Nah, dan ini perlu diingat-ingat sedikit. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun saudara-saudara kana yaitu asbaha, adli, Adha, dolla, amsa, bata. baik. Untuk menunjukkan waktu. Misal, fa asbaha fuadu ammi Musa, Fuadu ummi. fa asbaha fuadu ummi Musa faragha Farighan. adhat at-talibatu muta'allimatin dalla wajhul kafiri Muswaddan. amsal waliyu fakiran batan najmu lami'an.
masuk. Untuk saudara kana yang pertama adalah asbaha. Asbaha itu sebenarnya maknanya adalah waktu subuh. Ya, subuh. Waktu subuh. Tetapi dia bisa berubah menjadi makna jadi, gitu juga bisa. Jadi. Ya. Kemudian adha, waktu duha. Adha itu waktu duha. Kemudian zalla, waktu siang, yang tengah hari. Kemudian amsa, waktu sore. Bata, waktu malam. Jadi ini semua menunjukkan waktu. Ini saudara-saudara kana. Artinya apa? Kalau dia masuk kepada mubtada, maka merubah mubtada menjadi isimnya dan merubah khobar menjadi khobarnya, yang awalnya rofa menjadi nasab. Di sini ada contoh. Fa asbaha fuadu ummi Musa farighan. Maka bisa kita artikan pada pagi hari atau jadilah, gitu ya. Jadilah bisa juga. Fuadu ummi Musa, hati ibunya Nabi Musa, farighan, tenang, lapang, yang merasa tenang atau lapang. Ini kisah Nabi Musa. Ada nggak ayat? Bukan. Antum punya Al-Quran? Itu coba antum cari ketik asbah fuadu gitu. Nanti keluar kalau memang dia ayat Al-Quran. Mana segitu? Mana? Ada nggak ayat ini? Itu kayaknya ketarik. Ya. Ada ketemu ayat enggak? Bukan ayat. Asbah wa ummi Musa farighan. Sekarang kita akhwatu kana. Nama tadi asbaha adha zalla amsa
bata. Jadi fungsinya sama dengan kana. Dia masuk kepada mubtada dan khobar, merubah namanya menjadi isim kana dan khobar kana. Di situ Fa'as kaha fu'adu Musa Dewan. Jadi asbaha ini saudara kana, ya. Nanti ngiroknya bilang aja asbaha akhwatu kana. Fuadu ummi Musa, ini mudah-mudah wilayah semua nih. Ini yang dia awalnya. Kalau umpama ini tidak ada, anggap ya, ini dibuang dulu, anggap nggak ada. Maka ini aslinya adalah farigun. Ini mubtada, ini khabar. Ya. Ini dua i'rabnya, mubtada sekaligus dia juga mudhaf. Ini mudhafun ilaih, yang disandarkan, yang disandari, ini yang disandar, ya, yang menyandarkan, yang disandari. Dia mudhaf ilaih sekaligus juga mudhaf, dua ya. Musa mudhafun ilaih. Susunan kalimat sering seperti ini. Kalau i'rabnya fuadu mubtada'un marfu'un bi dhamma li'annahu ismu mufrad wa huwa mudhaf. Ummi mudhafun ilaih majrur bil kasrah wa huwa mudhaf. Musa mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarihi kasrah muqaddarah li'annahu ismul isim apa? Maksur mumtaz. Farihun khobar marfu' bi dhammah li'annahu ismul mufrad. Nah, kalau belum ada asbaha seperti ini susunannya. Tapi ketika ada asbaha, masuk asbahanya ke dalam kalimat ini yang awalnya mubtada menjadi isim asbaha, atau boleh kita katakan ismu kana, sama saja ya, boleh, tidak masalah, karena kan dia memang saudaranya kana. Untuk membantu ingat saja ini ismu kana, padahal dia isim asbaha. Kalau ini tetap. Nah ini yang awalnya marfu menjadi nasab. Farigon, dan sini menjadi khobar asbah. Ya. Kalau secara detailnya, i'rabnya nanti antum bingung kan, jadi bingung. Mending gini dulu. Yang penting antum tahu fungsi asbah itu adalah saudara kana, fungsinya seperti ini. Yang kedua tadi contohnya apa? Adhat atau libatu, gitu ya. Jamak ya. Jamak apa ini? Jamak muannats salim. Khobarnya apa? Muta'allimatin. Alimatin, gitu ya. Kalau sebelum kemasukan adha sama tadi, ini muta'allimatun,
Mubtada ini khabar. Ya. Kemasukan adha, kenapa dia ada tak tanis? Ya, karena isimnya muannas. Isimnya muannas. Kenapa? Karena adhab ini aslinya dia fiil. Adhab ini aslinya fiil. Semua ini aslinya fiil. Cuma namanya fiil nakis. Sebenarnya kita belum belajar. Jadi fiil itu ada dua. Ada yang namanya fiil tam sama fiil nakis. Karena ini juga fiil ini. Kalau ditasrik, karena yakunu kaunan kainun. Jadi fiil dia. Tetapi bukan fiil tam namanya. Namanya fiil nakis. Al-fi'lu an-nakisu. Apa perbedaan fi'il nakis dengan fi'il tam? Satu lagi fi'il tam. Al-fi'lu atam. Apa beda fi'il nakis dan fi'il tam ini? Kalau fi'il tam nanti insyaallah mau kita pelajari juga. Dia butuh kepada pelaku, butuh kepada fa'il atau pelaku. Contoh, kalau ada kalimat kataba, mana kataba? Menulis. Ya, kataba ini fi'il. Agar fi'il ini atau kata kerja ini bermakna, maka harus dikasih fa'ilnya atau pelakunya. Tulis saja. Ini kan menulis. Nah, itu siapa yang menulis? Sebutkan ya pelakunya. Misalnya Abu Umar gitu ya. Kataba Abu Umar ad-darsa misalnya. Umar ad-darsa. Kataba ini fi'il, namanya fi'il tam. Kenapa dia fi'il tam? Karena dia butuh fa'il. Butuh fa'il. Itu fi'il tam. Nanti insyaallah kita belajar waktu masuk fa'il, nanti pembahasan fa'il. Adapun nakis, ini dia tidak butuh fa'il. Tidak butuh fa'il. Atau tidak butuh pelaku. Tidak butuh pelaku. Dia fi'il itu kan kata kerja, tapi kata kerjanya nggak butuh pelaku. Jadi butuh apa? Butuh isim. Nah, itu bedanya. Fi'il nakis itu nggak butuh fa'il, tapi butuh isim. Tetapi gitu ya, butuh isim dan khobarnya. Nah, itu fi'il nakis. Makanya kalau kita ngirabnya lebih sempurna, asbahat ini fi'il madi nakisun mabniun alal fathih. Nah, gitu nanti lah ya kesimpulan. Karena dia itu fi'il, maka ketika mubtadanya ini muannas, si muannas, dikasihlah dia tak ta'nis. Ini tak ta'nis. Tahu? Ta'nis. Apa itu tak ta'nis? Tak yang untuk menunjukkan muannas. Ya, atau domir iya, kalau kita seriban ya. Kataba, katabu, katabat, gitu ya. Di domir iya. Had. Kasih tak ta'nis. Karena dia ini muannas. Yang awalnya mubtada, maka dia berubah menjadi isim adhar.
Ya, boleh antum bilang isim adha atau isim kana, enggak masalah. Untuk memudahkan, untuk mengingatkan bahwasannya adha itu adalah saudaranya kana, ya, enggak masalah. Yang awalnya khobar ini marfu, ya karena dia jamak muannats salim tanda rafa'nya dhamma, maka ketika sudah menjadi khobarnya adha, ya khobarnya adha dia harus nasab, dan jamak muannats salim tanda nasabnya dengan kasroh. Ya, jamak muannats salim itu rafa'nya dengan dhamma, mansubnya dengan kasroh, majrurnya dengan kasroh, kan gitu kan jamak muannats salim. Di halaman 5859 kalau lupa dilihat lagi. Kalau ini ngartikannya apa? Waktu duha murid-murid perempuan belajar, ya, mereka belajar, sedang belajar gitu ya, muta'allimatin. Yang ketiga dari contohnya apa? Dhalla wajhu muswadda. Dhalla wajhu kafirin muswadda. Nah itu juga. Dhalla pada siang, ya pada siang hari wajah orang-orang kafir itu menjadi hitam. Atau semua ini ya, ini kan semua menunjukkan waktu tadi ya, menunjukkan waktu. Ini juga bisa diartikan nanti jadi gitu ya, semuanya jadilah atau menjadi, bisa untuk mengartikan ya. Jadi dhalla wajhu kafirin muswadda, jadilah wajahnya orang-orang kafir hitam. Ya, itu juga bisa. Nah, kita tulis zalla wajhu kafirin muswadda. Wajhu kafirin ini ismunya ismu dhalla wa huwa mudhaf, dia juga mudhaf. Kafirin mudhafun ilaih, khabar zalla. Nah, seperti itu. Ini yang sederhana dulu lah ngirup-ngirupnya, ya. Apa itu? Oh berarti kalau kasih alif lam al-kafiri gitu ya. Kalau nggak ada alif lam pun bisa juga. Jadi orang kafirinnya itu nakiro, pokoknya semua orang kafir gitu ya. Kalau ini berarti dia ma'rifat. Ini ayat ya? Ya ayat ya. Hah? Dhalla wajhu gitu, pakai domir ya. Baik. Masalah bisa juga. Tetap dia mudah nilai ya. Nilai. Kemudian amsa. Apa sih itu? Amsal ghaniyyu faqiran. Amsal ghaniyyu faqiran. Pada sore hari orang kaya menjadi fakir, miskin lagi. Ya, amsal ghaniyyu faqiran. Jadi ini ya. Ngirabnya amsa ahwatu kana, kemudian tarfa'u ismahu wa tansibu khabarahu. Al-ghaniyyu ismu amsa atau ismu kana, marfu' bi dhamma li'annahu ismul mufrad. Faqiran
khobar amsa mansubun wa alamatun nasbihi fathah li annahu ismul mufrad. Jadi yang isimnya itu yang ghani, yang fakiron itu yang khobarnya. Kalau umpama amsanya kita buang, amsanya enggak ada, jadi kalimatnya bagaimana itu? Al-ghaniyu fakirun, kaya miskin. Nah, itu kaya miskin. Kalimatnya membingungkan ya. Kasih amsa biar bisa amsal ghaniyu fakiran. Sore hari ya. Orang kaya menjadi fakir. Tapi sekarang kan ada ya orang kaya tapi miskin. Yang miskin iman gitu ya. Miskin. Banyak itu orang kaya tapi dia miskin tentang keimanan. Orang kafir, orang yang enggak beriman itu juga kadang orang miskin antara orang para ulama juga menyebutkan miskin. Miskin apa? Miskin iman. Apalagi orang yang zalim. Zalim juga dianggap orang suka berbuat zalim itu dianggap miskin. Kenapa? Karena nanti di yaumul kiamah kan dia termasuk orang yang bangkrut, muflis, yang miskin. Ya, jadi bisa juga kiasan. Baik. Kemudian batan najmu lamian. Pada malam hari bintang itu bercahaya. Ya, an-najmu di situ isim bata, marfu'nya dengan dhamma di isim mufrad, lamian khobarnya mansub dengan fathah. Ya. Jadi ini semua menunjukkan waktu. Dan yang kedua, fadhal. Laisa untuk nafi atau peniadaan. Misal laisa dzalimu mahbutan. Apa? Laisa dzalimu mahbutan. Laisa zalimu mahbubun. Ya, mahbuban aslinya ya, yang benar mahbuban. Itu tapi enggak ada alifnya. Kalau enggak ada alifnya di antum cetakannya dikasih alif. Itu ada alifnya. Oh, ini enggak ada ini. Yang kedua laisan najahu sahban. Ini cetakan keberapa? 1429. Antum cetakan berapa itu? Halaman paling depan? 1441. Berarti kemarin ya, cetakan tahun lalu ya. Sudah revisi itu, masya Allah. Tapi ini ya namanya buatan manusia itu mesti ada kesalahan. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu kaidahnya, ya kita tidak terkecoh. Yang asli ini adalah mahbuban gitu ya. Jadi laisa ini juga saudara karena fungsinya untuk menafikan atau peniadaan. Ya, menafikan atau peniadaan. Laisa az-zalimu, tidaklah. Gitu artikan ya. Laisa tidaklah. Az-zalimu orang yang zalim, mahbuban dicintai atau disukai. Ya, az-zalimunya isim laisa, mahbuban khobar laisa. Mansub. Baik. Bismillah ya. Saudara kana yang kedua, bagian kedua maksudnya ya. Ini kan untuk waktu udah banyak ini 1 2 3 4 5. Bagian kedua laisa menunjukkan peniadaan. Jadi laisa az-zalimu mahbuban.
Zalimu ini ismul laisa marfu dengan dhamma karena dia isim mufrad, mahbuban khobar, laisa mansubun li'annahu ismul maf'ul. Marfu mansub. Kalau umpama laisa ini tidak ada, maka aslinya adalah az-zalimu mahbubun. Ini kan bahaya. Orang yang zalim disukai, ini enggak mungkin. Kasih laisa zalimu mahbuban. Tapi kalau secara susunannya enggak ada laisa, ini mahbubun. Karena dia susunan mubtada dan khobar. Walaupun secara makna itu tidak mungkin. Baik. Pada istamiyah itu lagi. Oh, yang kedua ya, contoh kedua. Laisan najahu sahlan. Tidak ada keberhasilan yang mudah. Ya. Tidak bisa antum baca kitab dengan mudah, belajar dulu gitu. Laisan najahu sahlan. Ya. Tidak ada keberhasilan itu yang bisa dicapai dengan mudah. An-najahu sahlan. Ya butuh perjuangan lah. Ya, laisan najahu sahlan. An-najahu ini ismul laisa. Ini khabar laisa. Kalau tidak ada laisa, ini baru mungkin ya. An-najahu sahlun. Sahlun bagi siapa? Ya, man rahimallah, orang yang dimudahkan. Ya. Sulit bagi orang yang memang disulitkan. Baik. Ini yang apa tuh selanjutnya? Ketiga. Nah, Isim kana yang ketiga soro untuk perubahan. Misal soro, qasyadu, Ramadan. Enggak perlu ditulis lagi kayaknya ya. Baik. Soro untuk perubahan. Ya, artinya jadi juga. Atau jadi atau menjadi, boleh. Jadi atau menjadi. Sara al-khasabu Ramadan. Ya, khasab itu rumput-rumput. Ilalang-ilalang itu rumput-rumput. Jadilah rumput-rumput itu kering. Ya, kering. Ramadan. Isimnya al-khasabu itu, al-khasabu antum garisin, garis bawah, pakai pensil saja harusnya ya. Bagusnya antum pakai pensil, jangan pakai pena. Karena nanti kalau sudah mumtaz antum itu dihapus. Jangan dibiarkan di situ saja. Kalau dibiarkan nanti jadinya malas. Ya. Ya, bisa-bisa pakai pensil saja. Biar nanti kalau udah mumtaz gampang ini, dihapus saja. Sara al-khasabu. Al-khasabu di sini ismu sara marfu dengan dhamma, isimnya sara. Ya, marfu dia dengan dhamma. Kenapa dengan dhamma? Karena isim mufrad. Isim mufrad kan tanda rafanya dengan dhamma. Ramadan khabar sara. Ya, khabarnya sara mansubun wa alamatun nasbihi fathah li'annahu ismu mufrad. Dia nasab dengan fathah karena isim mufrad. Baik. Lanjut. Udah tadi ya. Khasab rumput ya, rumput. Jadilah rumput itu kering. Khasab rumput-rumput itu adalah
Yang di atas rame ya. Yang di atas tolong dikondisikan. Ada istilah. Baik, lanjut. Isim kana yang keempat, mazala, mafaza, mabarha, Mafariha. mabariha, maangfatka, Manfakka. Bacanya manfakka. manfatka, Fatiha. mafatiha. Baik. Untuk menunjukkan arti senantiasa. Menunjukkan arti senantiasa. Jadi selama gitu artikannya nanti. Selama kan senantiasa ya. Ada. Misal, la yazalu Allahu muttasifan bil ilmi. Nah, Lan nabraha alaihi akifina. Al muslimu yusolli mada ma hayya. Nah, La yanfakul kafiruna makirina alal islami. Ma fati al mujahiduna qaimina alal haqqi. Hasbuk. Isim atau saudaranya karena yang keempat, bagian keempat, bukan yang keempat ya, tapi bagian keempat yang maknanya senantiasa. Jadi ma di situ, ma yang di depan itu semuanya huruf nafi itu, ma nafi. Jadi bisa diganti la, bisa diganti lan. Yang ma-nya itu mazala, ma bariha, manfaka, ma fatiha. Ma-nya itu manafi. Untuk kasih tanda manafi ya. Ma yang artinya tidak. Artinya tidak. Karena ma itu banyak ya. Ada yang namanya ma mausul yang artinya alladzi. Ma yang artinya apa? Itu ifham. Ya, madza, ma hadza, gitu kan? Apa ini? Kalau ma di sini itu ma nafi. Yang artinya tidak. Jadi bisa diganti la atau lan. Lan itu kan artinya juga tidak. Ya. Contohnya di sini. La yazalu. Yazalu ini sama dengan zala. Kalau zala fi'il madinya, yazalu fi'il mudhari'nya. Jadi dipakai zala yazalu. Sama, tetap beramalan. Ya, tetap beramalan. La yazalu. Kalau la yazalu ini sudah jadi satu kata ya. Dia ngartikannya satu kata. Tidak boleh ngartikannya satu-satu. La tidak. Yazalu, zala yazalu itu tergelincir. Zala yazilu itu tergelincir. Zala yazalu, zala yazalu. Dia ngartikannya tidak boleh satu-satu seperti itu. Tapi sudah jadi la yazalu itu menjadi satu, antum garisi artinya senantiasa. Ya, senantiasa. Seperti dalam hadis apa? La yazalu ta'ibatun min ummati zahirina al-haq. La yazalu di situ artinya senantiasa. La yazalu artinya senantiasa. Allahu di sini isim la yazalu. Isimnya la yazalu atau isim kana, gitu saja kalau antum enggak bingung. Allah isim la yazalu. Muttasifan khobarnya.
muttasiman khobarnya, khobar la yazalu. Khobar la yazalu. Ingat-ingatnya, senantiasa Allah muttasiman disifati dengan ilmu, memiliki sifat dengan ilmu. Allah itu salah satu namanya adalah Al-Alim, yang maha mengetahui. Sami'un alimun. La yazalullahu muttasiman bil ilmi. Jadi Allah isimnya, isim la yazalu, muttasiban khobarnya. Bi huruf jar, ya ba-nya, al-ilmi majrur karena ada huruf ba. Bahkan huruf jar. Kemudian selanjutnya lan nabroha. Aslinya nabrohu. Ya, aslinya nabrohu. Tapi kenapa nabroha? Karena ada lan. Lan itu kan menasabkan fiil. Nasabkan fiil mudhari'. Ya, ada di halaman 108. Ya. Yang tentang lan ini, tentang lan antum bisa lihat di halaman 108. Ya, sudah ditandai kan? Tuh. Dia kalau masuk kepada fi'il mudhari' dia menasabkan yang awalnya dhammah menjadi fathah atau yang seterusnya, tergantung fi'ilnya. Jadi lan nabroha ini juga menjadi satu kata. Lan nabroha itu satu kata, menjadi satu kata. Artinya apa? Senantiasa. Yang artikannya senantiasa. Alaihi akifina, senantiasa kami padanya akifina. Akifina itu ada apa? I'tikad. I'tikad artinya apa? Berdiam diri gitu ya. Berdiam diri di situ. Ini lan nabroha alaihi akifina. Ini agak sedikit rumit ini. Mana isimnya? Isim lan nabroha, isim mabariha atau lan nabrohanya. Nunnya itu isimnya. Kan ada nabrohan, kan? Nah, ada nanya itu. Nah, tulis ya. Lan nabroha alaihi akifina. Iya, nah baroha gitu kan tadi sih. Sini lah ya. Kalau lagi mau ini sudah, ini berkaitan juga dengan tasrifan ini. Jadi nabroha alaihi akifina. Jadi lan nabroha ini aslinya nabrohu kan ada lan, jadi nabroha gitu ya. Kemudian isimnya mana isimnya? Ini domir nahnu ini. Domir nahnu. Nah, kalau di fiil, kalau di tasrifan fiil masih ingat ya? Ini namanya domir rafa muttasil. Masih ingat ya? Domir rafa muttasil. Ada domir rafa muttasil, nasab muttasil, jar muttasil. Tapi yang fi'il mudhari'nya kalau di buku yang kita pelajari kemarin kan sudah fi'il madinya ya. Kata bana gitu kan. Ini depannya nabroha. Seperti itu. Yaktubu yaktubani yaktubuna, taktubu taktubani yaktubna, taktubu taktubani taktubuna, taktubina taktubani taktubna, aktubu naktubu. Itu yang domir nan itu. Naktubu. Ya, tasrifan lugawi untuk fi'il mudhari'. Sama ini juga. Nabroha. Ya, aslinya yabrohu yabrohani yabrohuna, abrohu nabrohu. Nah, itu terakhir nahnu.
Jadi domir nahnu inilah isimnya, isim mana berha, isim kana gitu aja nggak biar nggak bingung ya. Isim kana. Marfu fi mahali rofin, ngiroknya fi mahali rofin karena domir. Akifina ini isim kana atau isim ma bariha ini. Mansub dan tanda nasabnya ya karena dia jamak mudzakkar salim. Ya, mansub. Hah? Khobarnya. Oh, isim. Astagfirullah. Khobar. Ya, khobar kana. Ya. Baik, agak cepat sedikit. Datang kayaknya. La yanfaqu al-kafiruna makirina al-Islam. Senantiasa orang-orang kafir buat makar terhadap Islam. Ya, melakukan makar terhadap Islam. Itu kalimatnya. La yanfaqu al-kafiruna makirina al-Islam. Senantiasa orang-orang kafir melakukan makar terhadap Islam. Al-kafiruna isim manfakka marfu dengan waw karena jamak mudzakkar salim. Makirina khobar manfakka mansub dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Ala huruf jar islami majrur. Dan yang bawah mafati'a al-mujahiduna qa'imina alal haq. Senantiasa orang yang berjihad atau mujahid, ya, orang-orang yang berjihad tegak di atas kebenaran. Ya, mujahiduna di situ isim mafati'ah marfu dengan waw karena dia jamak mudzakkar salim. Qaimina khobar mafati'ah mansub dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Ala huruf jar al-haqqi majrur. Baik, mungkin sampai sini dulu. Insyaallah besok kita lanjutkan pekan depan lanjutkan yang nomor 5-nya dan sedikit murojaah sedikit nanti ya sama latihannya kita selesaikan. Naktabi bihadzal qadar qul li astaghfiru wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.